Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan kilatan cahaya, Sui Ying tiba di sepotong hutan pegunungan yang luas. Sosoknya bergerak, Hong, dengan kecepatan tinggi, dan saat ia melaju, sebuah hukum yang tidak terlihat dengan kuat menekan gerakannya, api membakar muncul di tubuhnya. Sui Ying sedikit khawatir ketika dia berdiri di puncak gunung. Aku menemukan tanah besar ini ditekan oleh hukum saat aku tiba. Aku tidak bisa berteleportasi, namun aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan terbang dengan kecepatan tinggi juga akan dibatasi. Sui Ying terkejut. Sebelumnya ketika dia terbang, semakin cepat dia pergi, semakin kuat hukum yang membatasi. Sejauh api yang menakutkan membakar tubuhnya. Secara alami, dia bisa dengan mudah mengisolasinya dengan kekuatan matahari bercahaya di tubuhnya. Peta kuno iblis leluhur harus merujuk pada dunia ini. Sui Ying tampak jauh saat berdiri di puncak gunung. Dengan tatapan tunggal, dia bisa melihat awan bergulir di dunia yang luas ini. Mereka seperti ular naga, dan bahkan dengan penglihatan Sui Ying, dia hampir tidak bisa melihat jarak 5 juta kilometer. Aku bisa merasakan karma. Dunia ini tampaknya masih menjadi bagian dari kultivator kosmos. Sui Ying menampilkan Mirage World. Dunia Mirage adalah dunia yang dibuka Sui Ying, dan bahkan jika pembatasan yang tak terlihat menekannya, dia masih bisa mengembangkannya melampaui 50 juta kilometer. So, dia berteleportasi menggunakan Mirage World dan menghilang. Di tanah yang luas ini, ada banyak negara juga. Sui Ying tiba di wilayah ini yang merupakan milik negara yang disebut Deep Blue Water Nation. Deep Blue Water Nation telah ada untuk waktu yang sangat lama, wilayahnya membentang sepanjang 50 miliar kilometer, dengan triliunan dan triliunan manusia, dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kedatangannya, Sui Ying juga menyelidiki lokasi secara diam-diam. Dengan teknik ilusinya, bahkan Dewa Dunia tahap 4 tidak bisa melawannya. Karena itu, mudah baginya untuk menyelidiki tempat itu. Tetapi selama proses pencarian ini, Sui Ying secara mengejutkan menemukan bahwa dunia ini memiliki penindasan hukum yang perkasa. Itu tidak hanya membatasi kecepatan terbang, tetapi bahkan ketinggian yang dia terbang juga akan dibatasi semakin tinggi dia pergi. Demikian pula, semakin kuat serangannya, semakin kuat kekuatan pembatas. Aku hanya bisa terbang hingga ketinggian 490 juta kilometer. Dunia ini berisi api guntur di langit. Semakin tinggi ia terbang, semakin kuat api guntur. Secara alami, Sui Ying bisa memasuki Mirage World-nya. Dia memiliki miriad iblis tubuh sejati dan pelindung badan misterius penghancuran ekstrim yang melindunginya. Api guntur tingkat tertinggi mungkin menembus ke dunia Mirage-nya, tapi dia masih bisa menahannya. Ketika dia mencapai ketinggian 490 juta kilometer, dia akan terhalang oleh selaput tak terlihat yang tidak bisa dia tembus sama sekali. Ini adalah penjara besar. Sui Ying merasakan hawa dingin di hatinya. Jelas bahwa pergi akan sulit. Apa sebenarnya yang dipikirkan iblis leluhur lakukan untuk meninggalkan peta bintang kuno ini kepada keturunannya? Sui Ying sedang mencari tahu. Menurut logika, aku telah melewati persidangan 3 istana iblis, dengan santai mengambil harta dari teluknya. Dan peta bintang kuno seharusnya memberi aku manfaat, bukan bencana. Petik 1. Semakin kuat kultivator, semakin banyak rahasia yang akan dia ketahui. Pertama-tama aku akan bertanya kepada pemimpin organisasi terkuat di Deep Blue Water Nation. Sui Ying membuat keputusan. Dia segera tiba di kaki rantai pegunungan yang memandang ke atas. Ini harus menjadi organisasi terkuat di Deep Blue Water Nation, Istana Langit Hitam. Bahkan Raja Deep Blue Water Nation harus menurunkan kepala mereka. Sui Ying melihat ke atas. Itu adalah rantai pegunungan ke kejauhan. Banyak pilar hitam menembaki langit di tengah-tengah pegunungan. Pilar-pilar hitam ini jauh lebih tinggi daripada puncak gunung, dan dengan lebih dari 1000 pilar digunakan sebagai fondasi, sebuah istana yang memancarkan aura gelap dibangun di atasnya. Disitulah ia berencana untuk pergi istana Dewa Langit Biru. Di langit. Di dalam aula istana di dalam istana Dewa Langit Hitam. Ada seorang pria kulit hitam botak berjubah duduk bersila memandangi para pelayannya. Matanya menyapu, dan tidak ada yang berani menatapnya.
Itu karena pria kulit hitam botak berjubah ini adalah eksistensi paling menakutkan di seluruh master istana-istana hitam bangsa air biru. Di negeri air biru tua ini, tidak ada yang berani menentang keinginan aku. Pria botak berjubah hitam dengan dingin menunduk. Suara besarnya bergema di aula, mereka yang tidak mematuhi keinginan aku, hanya akan memiliki satu hasil, kematian. Pergi, singkirkan seluruh suku ikan pi. Jangan biarkan hidup. Pria botak berjubah hitam memberi perintah. Hua! Tiba-tiba, sosok berjubah hitam muncul di aula. Namun, aula istana sepi. Semua pelayan dan bahkan tuan istana langit hitam yang duduk di lokasi tertinggi telah memasuki tidur nyenyak, mereka semua terjebak dalam dunia ilusi. Katakan padaku, sosok berjubah hitam itu tidak lain adalah Sue Ying. Dia melihat ke arah istana Dewa Langit Hitam, di mana organisasi terkuat di dunia ini. Pemilik istana langit hitam bergumam, dunia ini tidak ada habisnya, dan terlalu berbahaya. Aku belum pernah mendengar tentang siapa organisasi terkuat, hanya klan dunia Chongxi, yang telah dimulai sejak munculnya dunia, dan telah menaklukkan lebih dari 1000 negara di sekitarnya. Itu adalah klan kuno yang berdiri di puncak dunia. Petik 2. Klan dunia Chongxi? Sue Ying mengerutkan kening. Apakah ada kehadiran yang kuat? Beberapa dari mereka? Sue Ying bertanya lagi. Klan dunia Chongxi memiliki kehadiran yang kuat. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Istana Langit Hitam melanjutkan. Sue Ying tidak menghentikan interogasi. Mencapai level Dewa Dunia level 4, sulit untuk membalikkan ingatannya. Hanya dengan menggunakan dunia ilusi dia bisa membiarkan pihak lain membocorkan semua rahasia. Master of the Palace of the Black Sky memang tahap keempat dari Dewa Dunia, dia tahu banyak rahasia. Interogasi ini berlangsung selama setengah jam. Setelah bertanya, Sue Ying meminjam karma untuk menghancurkan tubuh asli dan avatar penguasa Istana Langit Hitam. Karena jiwa Dewa Dunia keempat terlalu kuat, ketika dia terbangun dari alam ilusi, dia akan tahu bahwa dia telah memasuki alam ilusi sebelumnya. Itu akan mengungkapkan keberadaannya. Jadi, memilih untuk menginterogasi tahap keempat dari Dewa Dunia, Sue Ying akhirnya akan membungkamnya. Itulah mengapa dia memilih iblis terbesar ini, penguasa langit hitam. Adapun bagi mereka yang lebih lemah, bahkan saat mereka memasuki dunia ilusi, Sue Ying dapat dengan mudah membalikkan ingatan mereka, menyegelnya dan menghapus kejadian tersebut. Secara alami, dia tidak takut untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka. Master Istana Langit Biru, terkuat di negara air biru terkuat, telah mati seperti ini, tak bersuara dan tak bersuara. Bagi Sue Ying hari ini, membunuh Dewa Dunia tingkat 4 itu seperti mencubit semut. Mengenai apakah dia harus membunuh, Sue Ying memiliki dasar di hatinya juga. Bergegas di jalan sejauh lebih dari 500 miliar kilometer, orang-orang harus tahu bahwa semakin cepat kamu terbang di dunia ini, semakin kuat daya penahannya. Dengan kecepatan Sue Ying, ia bisa terbang puluhan ribu kilometer per detik, itu terlalu lambat dibandingkan dengan dunia luar. Untungnya, dia meminjam Mirage World untuk berteleportasi. Jika tidak, dia akan menghabiskan waktu lama bahkan untuk bepergian. Klan dunia Chongxi? Sue Ying berdiri di udara saat dia melihat ke arah kediaman klan. Tempat tinggalnya sangat luas, dan para ahli jumlahnya seperti awan di dalamnya. Dari penglihatannya, dia bisa melihat bahwa klan dunia Chongxi adalah penguasa wilayah ini. Bagaimana mereka tahu betapa mengerikan klan kuno yang menguasai seluruh negeri? Hanya petani papan atas yang akan memahami kekuatan mengerikan dari klan dunia Chongxi. Klan dunia Chongxi yang luar biasa. Sue Ying mengamati tempat itu. Dia bisa melihat bahwa ada banyak susunan kuno yang dibangun jauh di dalam seluruh tempat. Arai diam-diam membimbing kekuatan dunia dan benar-benar kuat, itu lebih kuat daripada Arai di Monarch Residence-nya. Selain itu, ada sejumlah besar pelindung yang berpatroli di tempat itu, dan semuanya adalah Dewa Dunia. Itu cukup besar sehingga harus tahu lebih banyak rahasia dunia ini. Hanya dengan begitu aku dapat memahami alasan mengapa iblis leluhur menunjuk aku ke sini, pikir Sue Ying. Leluhur iblis mungkin meninggalkan peluang. Tetapi mendapatkannya mungkin sangat sulit. Sue Ying berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju pintu masuk klan dunia Chongxi. Klan dunia Chongxi,
Ada sisa waktu yang tersisa di dinding kediaman. Di dekat pintu masuk, seorang penjaga lapis baja perunggu ada di sana mengawasi. Sue Ying tiba di pintu depan klan dunia Chongxi. Semua mata penjaga mendarat di sosok Sue Ying pada saat itu. Penjaga dewa dunia ini menghasilkan tekanan tak terlihat pada penerima. Secara alami, rasanya seperti angin sepoi-sepoi bertiup di Sue Ying. Aku di sini untuk bergabung dengan klan dunia Chongxi, kata Sue Ying sambil tersenyum. Klan dunia Chongxi hanya akan menerima penjaga dan tamu 36.000 tahun kemudian. Kamu bisa datang lagi selama waktu itu. Salah satu penjaga lapis baja perunggu menjawab. Tidak, aku di sini untuk merekomendasikan diriku sebagai tetua tamu. Sue Ying tertawa, dan aku harap kamu melapor ke atas. Tamu tetua? Pelindung berlapis perunggu ini terkejut. Dasar dari klan dunia Chongxi luar biasa. Dengan demikian, beberapa petani yang mengetahui hal ini ingin bergabung dengan klan sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan bimbingan yang lebih baik. Sebagian besar akan bergabung dengan klan sebagai penjaga atau tamu. Para penjaga akan dikenakan pengawasan yang lebih besar, sedangkan para tamu akan memiliki lebih banyak kebebasan, tetapi hanya akan mirip dengan preman bayaran. Adapun tetua tamu itu adalah posisi yang jauh lebih tinggi. Klan dunia Chongxi tidak akan memaksa tetua tamu karena masing-masing dari mereka adalah kekuatan besar dalam dirinya sendiri untuk klan. Senior, tolong tunggu sebentar. Aku akan melaporkan kedatangan kamu saat ini, kata kepala penjaga sebelum berangkat ke kediaman. Tamu tetua? Seorang pria tua dari klan dunia Chongxi yang memiliki janggut putih dan rambut duduk bersila saat dia melihat penjaga lapis baja perunggu di depannya. Melaporkan kepada tetua kedua, pengunjung itu memang menyatakan bahwa dia ada di sini untuk menjadi tetua tamu. Penjaga lapis baja perunggu itu menjawab. Kalau begitu kita akan melihat kekuatan tempurnya. Pria tua berambut putih itu berdiri, lewati perintahku, bangunkan 9 dewa iblis. Ya, penjaga itu segera mengakui. Pada saat itu, berita mulai menyebar di seluruh klan dunia kuno ini. Keberadaan yang kuat berencana untuk bergabung dengan klan sebagai tetua tamu. Ada sangat sedikit tetamu-tamu dalam klan dunia Chongxi. Biasanya, hanya dewa dunia tahap 4 yang memenuhi syarat untuk menjadi satu. Secara alami, beberapa yang memiliki seni absolut dan dapat menyaingi tahap 4 dewa dunia akan memiliki harapan untuk menjadi tetua tamu juga. Sue Ying memasuki kediaman klan Chongxi di bawah bimbingan penjaga itu. Segera, dia melihat pria tua berambut putih itu. Salam, tetua kedua, sapa Sue Ying. Pada saat yang sama, dia merasa heran. Pria tua berambut putih ini adalah eksistensi kuat yang telah melampaui. Kamu, tetua kedua mengerutkan kening. Menurut intelijen yang dikumpulkan oleh klan Chongxi, tidak ada remaja berjubah hitam hebat yang tercatat di dalamnya, dan dia juga tidak mengenalinya. Sue Ying terkekeh, yang ini disebut Flying Snow. Ketika dia muda, senjatanya adalah Flying Snow God Spear. Dengan demikian, ia dengan santai memberi dirinya nama, Flying Snow, untuk mencegah kecelakaan terjadi karena mungkin ada metode mata-mata di dunia luar yang dimiliki oleh organisasi puncak di dunia ini. Karena itu, ia harus mengubah penampilannya menjadi lebih dingin. Klan dunia Chongxi Ku belum memiliki tetua tamu baru selama beberapa ratus juta tahun. Kami hanya memiliki total 6 saat ini. Pria tua berambut putih itu mengatakan, mencapai ranah dewa dunia tahap 4, kebanyakan lebih suka tetap bebas. Dengan demikian, tidak terlalu banyak yang mau bergabung dengan klan dunia Chongxi aku. Petik 2. Aku selalu berkultivasi secara rahasia. Setelah melangkah ke tahap 4 dunia dewa dunia, aku belum menembus setelah waktu yang lama. Mendengar bahwa klan dunia Chongxi memiliki 3 seni absolut yang tangguh, dan satu disebut 6 pedang gaya. Aku menggunakan pedang dan telah datang secara khusus untuk merekomendasikan diri aku sebagai tetua tamu untuk mempelajari seni absolut ini. Kata Sue Ying. Dia merasa sedih saat mengatakan itu. Dunia ini memiliki perbedaan besar dari dunia dewa mereka dan abis, terutama karena itu jauh lebih mudah untuk mempelajari teknik kultivasi atau seni absolut. Hampir setiap orang memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik kultivasi. Adapun seni absolut,
orang harus tahu bahwa bahkan keberadaan yang kuat mencari seni absolut lengkap di dunia dewa dan abis. Tetapi di dunia ini, Sui Ying telah belajar dari Master Istana Langit Hitam yang sudah mati bahwa satu klan Chongxi memiliki 3 seni absolut. Mereka juga seni absolut klan mereka yang dapat diberikan kapan saja. Bagaimana klan dunia Chongxi menarik banyak ahli untuk menjadi tetua tamu? Itu karena harta mereka dan seni absolut. 3 seni absolut itu adalah, tubuh ilusi air surgawi, guntur dao, dan 6 gaya pedang-pedang. Menurut informasi yang dia dengar dari guru langit-langit hitam, tubuh ilusi air surgawi, harus terkait dengan air guntur dao, yang terkait dengan guntur, dan 6 gaya pedang-pedang, harus menjadi teknik pedang yang menakutkan. Itu dimaksudkan untuk membunuh. Sui Ying dapat menyimpulkan, bahwa itu harus menjadi seni mutlak pada Dao of Slaughter. Orang harus tahu bahwa sejak dia membuka Dao of Mirage dan Dao of Slaughter, dia selalu mencari seni absolut yang tepat untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, itu akan seperti Luminous Sun dan Extreme Misty Body Mysterious, di mana dia hanya bisa mengolah ke volume kelima kesempurnaan besar sebelum berhenti di sana. Kalau tidak, itu tidak akan kompatibel dengan Dao yang dia buka. Di dunia dewa dan abis, dia belum pernah mendengar tentang seni absolut yang sesuai untuk Dao of Mirage. Meskipun ada beberapa yang sesuai untuk Dao pembantaian, tidaklah mudah untuk mempelajarinya di dunia dewa dan abis. Saat itu, dia mendapatkan bagian bawah dari Blood Demon Scripture menggunakan bagian atasnya. Siapa yang mengira bahwa aku akan menemukan seni absolut untuk Dao of Slaughter di dunia ini? Sui Ying memasuki klan dunia Chongxi pertama karena dia ingin mendapatkan seni absolut ini dan yang kedua sehingga dia bisa mencampur dirinya dalam untuk mencari identitas nyata dari seluruh dunia. Dia tidak ingin memaksanya masuk. Bagaimanapun, dunia ilusinya dapat berurusan dengan dewa dunia tahap 4, tetapi efeknya tidak akan seefektif ketika berhadapan dengan keberadaan yang kuat. Eksistensi kuat yang biasa memiliki alam hati yang luar biasa, dan alam mereka juga tinggi. Menambah ketidakbiasaannya dengan dunia ini, dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia harus memaksanya masuk. Dengan demikian, lebih disarankan untuk bergaul di tengah orang banyak, menghabiskan lebih banyak waktu sebelum menyebarkan penyelidikannya secara diam-diam. Layak untuk memasuki dunia ini karena aku bisa mempelajari seni mutlak Dao of Slaughter-nya. Suasana hati Sui Ying sangat baik. Seni absolut, pria tua berambut putih, tetua kedua, tertawa setelah mendengarnya. Kebanyakan tetua tamu datang demi ketiga seni absolut itu, klan dunia Chongxi aku tidak akan mempersembahkan 3 seni klan mutlak itu dengan mudah. Kamu secara alami akan dapat mempelajarinya setelah berkontribusi besar pada klan. Petik 2. Itu wajar, Sui Ying mengangguk. Meskipun aku bisa merasakan aura kamu bahwa itu adalah dari tahap Dewa Dunia tahap 4, kamu masih harus menjalani cobaan. Tetua kedua mengatakan kepadanya, ikut denganku. Sui Ying mengangguk. Auranya telah disamarkan menggunakan jubah Tavern Master Bloodset. Orang harus tahu bahwa setelah berkultivasi dalam Myriad Devil True Body dan setelah membuka Dao, auranya dari kedua hati dan tubuh dewa yang sebenarnya telah menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat daripada paragon rata-rata. Aura dari Myriad Devil True Body dapat dengan mudah menyentak dewa-dewa dunia tahap 4 hingga mati, jadi dia secara alami harus menyembunyikannya. Membunuh jalannya setelah memasuki dunia asing adalah bodoh. Hanya dinilai oleh seni absolut yang dimiliki klan Chongxi, Sui Ying mengerti bahwa dunia ini tidak biasa. Karena seni absolut tidak akan dihasilkan dari ketiadaan, pasti ada beberapa ahli yang membuatnya. Karena itu, lebih baik tetap rendah diri dan menemukan wajah asli dunia ini. Klan akan mendapatkan guest elder baru. Mereka akan mulai dengan sidang tamu tetua segera. Cepat, cepat, cepat. Beberapa murid klan dalam klan dunia Chongxi dengan bersemangat menuju untuk menonton pertempuran. Bahkan beberapa penjaga berpangkat lebih tinggi yang bisa bergerak bebas telah bergegas sejak uji coba tetua tamu, tidak biasa. Yang mulia ketujuh, yang mulia, harap berhati-hati. 2 pelayan perempuan mengikuti di belakang seorang anak. Anak ini berlari, di mana sidang tetua tamu? Percepat, aku ingin melihatnya, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Petik 2. Kedua pelayan itu adalah dewa dunia tingkat 1.
Mereka berdua melayani anak ini dengan hati-hati karena dia adalah putra ketujuh leluhur lelaki yang memiliki status tertinggi di seluruh klan dunia. Sebelumnya, Yang Mulia ke-6 telah meninggal tanpa menjadi Dewa Dunia, sedangkan 5 Yang Mulia lainnya semuanya telah melangkah ke dunia Dewa Dunia. Segera, Yang Mulia ke-7, murid-murid lain, para penjaga, dan bahkan 2 tetua tamu muncul. Dewa Dunia terbang salju. Lihatlah. Tetua kedua menunjuk ke depan. 9 boneka berdiri 3,3 meter di lapangan kosong di depan. Mereka semua memancarkan aura yang cukup kuat. Mereka saat ini menatap Sui Ying dengan mata merah mereka. 9 dewa iblis kira-kira sama kuatnya dengan puncak tahap ketiga Dewa Dunia. Kamu akan melewati cobaan ketika kamu mengalahkan mereka, menjadi tetua tamu dari klan dunia Chongxi aku. Tetua kedua tertawa. Baik. Sui Ying langsung mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya. Dia selalu membawa pedang di punggungnya, itu adalah senjata Dewa Dunia peringkat tertinggi. Karena ada kesamaan antara pedang dan tombak pedang seperti tombak pendek, dan gerakan dasar pedang adalah untuk menusuk, meretas, menusuk, tebasan horizontal, del. Karena dia menyembunyikan identitasnya, dia akan menggunakan senjata ini untuk memperkuat penyamarannya lebih jauh. Dengan pencapaiannya di Dao of Slaughter, membuat serangkaian teknik pedang dengan santai dengan Dao of Slaughter-nya sederhana. Serangkaian teknik pedang ini secara alami berada dalam batas-batas hukum dunia. Tapi itu adalah puncak dari keberadaan yang kuat yang sudah ada. Di antara Dewa Dunia tahap 4, itu adalah teknik yang sangat hebat. Ia di sini. Mereka akan berperang. Para hadirin termasuk 3 tetua dan 2 tetua tamu, Yang Mulia ke-7 dan banyak murid lainnya menanti-nanti percobaan tetua tamu ini. Dengan kilatan cahaya, Sui Ying tiba di sepotong hutan pegunungan yang luas. Sosoknya bergerak, Hong, dengan kecepatan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.